Saya Bu. Oh, Putri, kenapa? Sakit. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang akidah ya, kesimpulan dari ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu kalam. Nah, ada yang sudah tahu tentang kalam? Sampai yang belum tahu tentang kalam? Saya nggak tahu. Belum ada yang tahu? Kalam secara bahasa yaitu pembicaraan. Yaitu pembicaraan yang bernama dengan menggunakan logika. Kalam secara bahasa. Bacanya ke apa ya? Proyek terus apa ya? Kayak dosen itu contohnya. Aslinya dosen berapa? Membicarakan ciri utama dari ilmu kalam yaitu bersifat rasional atau logika, berpikir secara logika. Nah, ilmu kalam ini bersifat bias, bisa dikatakan bias. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Bias tidak Bias jelas. itu seperti Tidak jelas. nah, tidak jelas. Kowe, Pak. Siapa yang tahu Tuhan kamu ada di mana? Siapa yang tahu? Di sini. Di mana-mana. Di mana-mana. Kenapa bisa dikatakan Tuhan ada di mana-mana? Nah, betul. Bisa dicontohkan ketika saya berkaca. Nah, saya ada di sini kan cuma ada saya satu. Nah, di depan saya ada kaca. Di samping kanan ada kaca, di kiri juga ada kaca. Nah, sekarang mungkin saya ada berapa? Banyak toh? Nah, sebenarnya itu saya itu ada berapa? Hanya ada satu. Nah, bisa dikatakan bahwa ilmu kalam itu bersifat logika. Logikanya itu saya hanya satu, padahal hanya satu. Logikanya itu ada banyak. Ternyata itu ada banyak. Secara terminologi, ilmu kalam yaitu ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jenisnya, serta tentang Rasul Allah. Nah, ketika kamu besok menjadi orang tua. Nah, ketika anakmu bertanya kepada kamu, Bapak, Ibu, katanya Tuhan itu ada di dalam dua ya. Nah, ketika anak kalian bertanya seperti itu, jawaban kalian seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo siapa? Ayo Nil. Siapa ada yang mau jawab coba? Mas Ulil. Mas Ulil, iya Mas Pas. Oh, pas. Ayo capek. Pas ora reti iki. Jawab. Memberikan bisa upaya itu kan bisa disirami atau dapat apa ya, ada oksigennya sendiri lah setiap misalnya kalau manusia alam pemanasan itu kalau pada ikan itu insang, tapi mungkin kalau pada tumbuh-tumbuhan itu sifatnya kita nggak tahu secara nyata. Kalau kita kan ada minyak, mungkin itu kita belajar dari manusia perawatnya. Kita pastikan bahwa upaya itu adalah bisa hidup karena ada. Nah, kalau jawaban itu gini, ketika ada anak tanya, Pak, katanya di dalam upaya ada Tuhan, kan gitu. Coba kita belah dua upaya ya. Di dalamnya itu kan ada isinya. Kalau sama masih mentah kan isinya warnanya putih. Nah, ketika kita ingin melihat Allah itu kita harus suci, harus putih kan, kita harus suci. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita bisa suci tersebut, bisa bebas dari dosa? Nah, caranya kita harus beribadah kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah, lintas
selalu berkomunikasi kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Allah? Nah, siapa yang bisa mencontohkan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah? Nah, cara yang pertama kita harus menghubungi Allah dengan cara tadi sholat. Nah, sholat dengan sholat isya, subuh, asar, zuhur, maghrib. Nah, dengan cara itu mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dari pengertian di atas, dari pengertian tersebut kita dapat menjelaskan bahwa teologi atau ilmu ketuhanan itu ada banyak. Pertama, ilmu usul, yang kedua ilmu aqaid, yang ketiga ilmu tauhid, yang keempat ilmu ma'rifat, yang kelima ilmu teologi Islam. Ilmu usuluddin yaitu ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran dasar asal-usul agama. Aqaid ilmu yang membahas tentang keyakinan. Yang ilmu tauhid ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ilmu ma'rifat yaitu ilmu yang membahas tentang mengenal atau benar-benar mengenal Allah. Yang kelima teologi Islam yaitu tentang ketuhanan membicarakan zat-zat Tuhan. Siapa yang tahu ahli ilmu kalam itu disebut apa? Mas Ulil dulu. Mas Ulil tahu. Dia tahu. Nah, Fatkur. Nah, golongan mutakalimin ini dianggap sebagai golongan yang berdiri sendiri, menggunakan akal pikiran dalam memahami nas-nas agama dan mempertahankan kepercayaan. Sekarang setelah pengertian, kita masuk ke ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup. Secara umum itu ada tiga, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, antara lain tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang kekuasaannya, kehendak dan perintah serta qada-qadar. Yang kedua yaitu hal yang berkaitan dengan utusan Allah sebagai penyambung atau pembawa risalah kepada manusia, seperti malaikat, nabi, rasul dan beberapa kitab suci. Nah, yang ketiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, seperti adanya kebangkitan surga dan neraka. Sedangkan Hasan al-Banna, menurut Hasan al-Banna itu ada 4. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga rohaniyat, yang keempat syariat. Siapa yang tahu ilahiyat? Mas Ulil. Jangan kemudian terus presentasinya yang lain aja. Siapa yang belok coba ilahiyat apa? Udah belajar lagi malam pasti. Mbak Nurul. Yang tahu cuma Mas Ulil. Sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama dan sifat Allah serta afal Allah. Yang kedua yaitu nubuat. Nah, nubuat siapa yang tahu? Oh ya, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat dan keramat. Yang ketiga yaitu ruhaniyat. Ada yang tahu ruhaniyat itu apa? Tanya lagi tetap jangan beliau maksudnya terus kasih. Mati esok aku. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti jin, malaikat, Cita. setan. Sampai cinta. Yang keempat samiyat. Samiyat
yang bisa diketahui melalui sapi atau dalil naqli yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sebelum ke soal, ada yang belum paham? Semua Bu. Belum. Sudah paham? Belum paham. Coba diulangi sekali lagi, pengertian dari kalam itu sendiri apa secara bahasa? Pembicaraan. Secara istilah, ilmu kalam yaitu Nah, itu jenenge tak kuat tenan iki. ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifat Allah, Rasulnya. Nah, kita sudah membahas ilmu kalam. Untuk tugas minggu depan yaitu kalian meringkas sejarah ilmu kalam sebisanya. Sebisanya. Terserah mau menulis oh iya silakan, nggak apa-apa pakai MS, nggak apa-apa. Nggak boleh tulis tangan. Kalau diketik nanti kalau ingat jadi mahal. Tulis tangannya nomor berapa? Ya udah kita sekian pelajaran pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan evaluator dari teman-temannya, bukan dari teman-temannya.